sedikit. Nenek buyut, tolong berkati cucu saya yang belum pernah menjalin hubungan. Suami tinggi 180 cm dan perut six pack. Paling, perceraian dengan 2 anak memungkinkan saya menjadi ibu tanpa rasa sakit. Omong-omong, novel saya sebutkan kepada Anda terakhir, minumlah ini untuk menghilangkan harapan saya. Jangan lupa ya. Hantu. Hantu apen. Aku nenek moyangmu. Nenek moyang. Dasar anak. Mau ngeluarin duit sedikit, minta nenek moyang bantu urusan gede. Baik-baik. Cari suami ganteng, kaya, kan? Mau jadi ibu tanpa sakit. Maka cari di dalam buku. Aku jadi karakter dalam buku menganiaya anak angkat tokoh utama. Akhirnya mati karena perbuatanku. Karakter perempuan jahat. Dan 3 hari lagi tokoh utama menemukan bukti menyakiti anak angkatnya. Terakhir, dia akan membunuhku. Nenek buyut, kau membawa cucumu menuju kematian. Tidak. Harus bergegas mencoba menyenangkan anak. Tokoh utama pria tidak boleh tahu bahwa tokoh utama wanita. Jika tidak, pemeran utama pria kembali 3 hari kemudian. Tangerine. Anda pulang lebih awal karena pengaruh. Saya pergi menemui Dr. Liu. Tidak perlu. Racun ini belum jelas. Tunggu sebentar lagi. Yap. Apakah Shen Wanyi masih tenang? Kudengar dari pelayan. Selama 3 tahun dia menyiksa putra kecil. Beraninya dia. Tampaknya istana ini tidak bisa menerimanya lagi. Biarkan anak tinggal di sini. Pemilik sebelumnya benar-benar kejam. Hai. Hei. Ibu, maafkan aku, jangan pukul aku, Ibu. Shenwan berani sekali kamu. Berhenti. Shenwan, berhenti atas perintahku. Saya tidak ingat hal itu. Ada 2 anak. Shen Wanyi. Berhenti. Sihir Xinjiang Selatan. Racunnya mengubahku menjadi anak-anak. Hai, si kecil. Kamu tidak diperbolehkan menindas Yan. Oh. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa menggertaknya? Jahi aku. Kerakan. Apa yang baru saja dia lakukan padamu, tuanku? Aku akan membantumu. Dia bilang, halaman ini terlalu kecil dan tua. Ingin memberi aku yang lebih besar untuk tinggal. Aku sudah tahu. Dia ingin memberimu rumah besar, ya. Kecil, pindah rumah. Bukan mengganggu ya. Ini baru mengganggu. Shenwani, lepaskan aku. Tidak mau. Kamu manis, memang ditakdirkan buat di. Kubiti. Shenwani, kamu akan menyesal. Jangan lari. Tak disangka. Racun ini begitu hebat. Aku yang perkasa kini seperti anak kecil. Pintu depan tak bisa dimasuki. Harus memanjat masuk dulu. Nanti suruh Chang Feng cari tabib. Aneh, hanya ketemu si kecil. Anak nakal itu pergi kemana? Lagi sibuk apa?
Biarkan aku pergi. Tidak, Biarkan aku pergi. tidak. Kamu bilang kamu memanjat tembok dan membuat dirimu sangat kotor. Sekarang semuanya baik, sekarang bersih. Datang, berdiri. Datang. Apa yang kamu rencanakan? Tentu saja, aku akan menutupimu dengan handuk mandi. Jauhi aku, pria dan wanita jangan saling menyentuh. Di usia yang masih sangat muda. Kau tahu banyak, ya? Ayolah. Membuka. Bagus, tidur. Bagaimana perasaan saya? Dia tidak seburuk yang diisukan. Berani. Siapa yang menyentuhku? Siapakah yang menaruh penggilas adonan di tempat tidur? Saya benar-benar sudah kembali. Racun ini mengubah saya menjadi anak kecil di siang hari, pulih di malam hari. Chok tampan dalam mimpi itu. Otot perutnya cukup besar. Dingin. Shen Wanyi, kenapa kau begitu genit? Selesai. Anak nakal ini pergi kemana? Apakah wajahku begitu menakutkan? Putri. Nona Jiang menjenguk tuan muda di ruang depan. Jiang Xianing, tokoh utama manipulatif dan yang harus datang akhirnya datang. Tunjukkan jalan. Maaf ya, Kak. Gak lihat kamu di sini. Kamu sengaja. Sengaja kenapa? Tuanmu gak berkata apa-apa. Kamu cuma pelayan, berisik aja. Pangeran bertahun-tahun jaga perbatasan, kakak tidak khawatir. Kulitnya membaik. Jangan panggil aku kakak terus. Siapapun yang tidak tahu akan mengira Anda orang asing di istana. Dia adalah simpanan sang pangeran. Apa yang membuatmu begitu? Menantu yang dipilih wanita tua itu, kamu pikir kamu siapa? Oh, sayang sekali, aku masih putri Jiang dari istana pangeran. Anda tidak mampu menyinggung perasaan saya. Shen Wanyi tunggu. Panger, Mengetahui kau menyiksa putra mahkota, saat itu, kau pasti mati. Kakak Jiang. Apa kamu baik-baik saja? Yan, rindu tidak kakak Jiang? Yanyan merindukanmu. Aku ajak kamu keluar jalan-jalan. Aku suka jalan dengan Kak Jiang. Furaj, aku juga ingin ikut. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Kamu, anak nakal, ikut. Jiang Xianing, ternyata kamu biasanya seperti ini. Jangan hiraukan. Berikan aku pose. Aku juga akan membawamu keluar untuk makan enak. Aku tidak peduli pergi bersamamu. Bunuh aku jika melakukannya. Tidak bagus. Yang ini bagus. Sangat imut ya. Di mana putra mahkota? Nona Jiang sepertinya baru saja membawa putra mahkota ke rumah judi. Jiang Xianing. Pasang besar atau kecil tidak bisa batal. Kakak Jiang. Uangku habis. Kalau semua
Tidak apa-apa, kakak punya. Hari ini Yan mau main apa saja boleh. Jiang Xianing, Yan suka padamu, ajarin dia begitu? Main sebentar tidak apa-apa. Jiang Xianing, dulu kamu bilang berlaku baik pada Yan, begini caranya berlaku. Kak Jiang bilang, uang di rumah bangsawan milikku, aku bisa menghabiskannya bebas. Kamu tidak bisa mengontrolku. Pergi, Tianwani, pikir siapa dirimu, kenapa ikut campur? aku ibunya. Kalau bukan aku yang menggurut, Aku tidak berharap dia jadi berharap dia jadi orang punya harga diri. Yan, ikut ibu. Berani kau. Tahan dia, bawa kembali putra mahkota. Hari ini, siapa berani maju langkah lagi? Saya baru habis nyawa seseorang. Dia punya sisi ini juga. Tahu salahnya? Di umurmu belajar baik, bukan meniru manja dan menghabiskan uang orang tua. Kakak Jiang bilang, tidak perlu belajar, lahir untuk jadi pangeran, beda dari orang rendahan. Kurang ajar. Kau berlutut di sini. Sadar kesalahan, tidak boleh makan. Anak baik bisa rusak karena Jiang Xianing. Sekarang, harus kembali sendiri. Kamu wanita jahat. Tunggu saja ayah pulang, aku pasti lapor ke dia kalau kamu menggangguku. Pergi lapor saja. Kalau dia membela kamu, dia bukan ayahmu. Gawat. Racun kembali kambuh. Shenwani, berani sekali kamu. Berani menyiksa cucuku, berani sekali. Apa kamu tidak tahu Yan adalah anak dari kakak Huayo? Ibu, aku sedang mendidiknya. Pendidikan seperti apa? Anda cemburu karena tidak mempunyai anak sendiri dan menganiaya Sudah cukup. Yan adalah pueris keluarga. Gunakan pendidikan Hengganjang. Tangkap wanita jahat ini dan berikan 5. Bu, ini salah paham. Tadi ada anak ikut jalan bareng kita. Dia tahu. Mereka menghilang lagi, tanpa saksi, tamat. Istana pangeran hanya memiliki satu anak, Yan berhentilah berpura-pura. Seseorang, telepon aku. Anak perempuan. Hentikan, kalian semua. Hentikan, kalian semua. Yang mulia Anda tiba. Kamu kelihatan kurang sehat. Apa kamu demam? Huaizhou anda datang tepat. Lihatlah putri baikmu, beraninya dia memperlakukan Yan seperti ini. Suami murahku. Memang lumayan tampan. Ayo, Manis. tidur. Jangan bilang hari. Benar-benar selesai syuting. Ibu, Shen Yuanyi tidak menyakiti Yan. Jangan marah padanya. Sudahlah, karena kamu sudah bicara. Tidak masalah, kamu lelah. Ayo ke rumah ibu. Ibu minta day perbuatkan septanik untukmu. Baik. Aku ketakutan sekali. Ternyata Qin Huaizhou membelaku. Apakah aku tidak perlu mati? HMPH. Tapi, tatapan dia barusan ke saya. Saya juga nggak ganggu dia. Tapi hari ini dia nggak terlalu benci sama saya. Bagaimana kalau saya cari dia dan minta maaf? Betul. Wanita tangguh, bisa fleksibel demi bertahan hidup, harga diri nggak penting. Hai. Suami. Kenapa kamu ada di sini? Keluar dari sini.
Saat aku menikahimu, aku sudah bilang aku tidak suka kamu. Pangeran, dulu itu salahku. Jangan marah padaku ya. Aduh. Kapan aku pernah? Aku marah padamu. Kamu berbohong di buku asal. Kamu mau membunuhku. Aku bilang tidak, maka tidak. Kalau begitu, bilang tidak akan, karena Jiang Xianning menyerangku. Kenapa aku harus menyerangmu? Kamu cepat keluar. Kamu bersumpah. Baik. Tidak akan melawan karena Jiang Xianning. Bisa pergi sekarang? Ah, Pangeran. Maaf ya. Aku pamit dulu. Shen Wanyi. Mau datang, datanglah. Mau pergi, pergi. Qin Huaizu, kamu sedang apa? Jangan gegabah ya. Celaka, perasaan itu lagi. Akan berubah. Aneh. Bukannya tadi malam saya. Kenapa leher belakang sakit sekali? Bahanggut. Bagaimana masuk ke sini? Dan baju Qin Huaizu ada di sini. Mungkinkah? Jujur. Aku sebenarnya. Permaisuri. Jujurlah. Aku sebenarnya Nyonya. Nyonya tua memintamu pergi ke ya. Jika dia tahu aku adalah anak yang dia jahili dulu. Bagaimana aku bisa memulihkan martabatku? Tidak tak, kenapa Huaizu bisa menikahi wanita jahat tak tahu sopan santun? Inilah menantu yang aku inginkan. Ini adalah gelang giok yang baru aku beli kemarin di Tian Xiang Lou. Sangat cocok untukmu. Ambillah. Nyonya, ini berharga, tidak bisa menerimanya. Terima saja, kalau tidak memberimu ini, harus diberi pada orang tidak berguna. Duduklah Xianning. Aku memanggil ke sini untuk memberitahumu. Mulai sekarang, Xianning akan tinggal di sini untuk membantu Huaiyou merawat Yan Yan. Bu, Yan sudah tidak perlu pengasuh saat usianya seperti ini, dan Nona Jiang terlihat. Juga tidak banyak susu. Kamu, Shen Wanyi. Ah. Berbicara saja tidak ada gunanya. Aku hanya memberitahumu. Lihat dirimu. Dari atas sampai bawah, mana yang bisa dibandingkan dengan Xianning? Xianning mari kita lihat bangga. Putri. Yan. Kamu juga Iya. Yan. Dengar kamu tidak sehat. Ini jimat keselamatan yang ibu saya buat sendiri. Aduh. Kakak Jiang. Barang seperti ini, Yan sama sekali tidak tertarik. Yan, jimat pelindung dari kakak Jiang di kuil Putuo, dijahit dengan benang emas. Iya. Kak Jiang, kamu baik sekali padaku. Yan alergi wangian jika dari luar kuil. Kokap. Masa menselakai Yan? Yan eo kakak bantu pakaikan. Iya. Aku tidak mau jimat pelindung dibuat wanita jahat. Kotor.
Putra mahkota, Ini dibuat oleh permaisuri. buat kamu, sampai jari tertusuk jarum. Meski tidak suka, tidak boleh begitu kan? Di atasnya ada jahitan harimau. Bagus, Oh, kamu suka? Kamu ambil saja. anak nakal. Bisa juga menilai ya. Harimau APA, aku ingin lihat. Dari mana datangnya anak? Rebut barang dari tuan muda. Apa yang kamu lakukan? Kenapa pukul anak kecil? Ire. Barang yang tuan muda mau. Dia anak liar tidak kasih. Saya pukul atau bahkan bunuh pun tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Tidak ada yang salah. Kenapa aku menatapnya? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Yan, ibu mengajarkanmu untuk tidak membuli? Harus tahu sopan santun. Yan adalah putra mahkota. Segala yang ada di istana ini miliknya. Ngomong apa di sini, putra mahkota? Tapi aku adalah ibunya putra. Kin Yan. Bisa minta maaf atau tidak? Yan, jangan takut. Dia bukan ibu asli. Kakak melindungimu, tidak perlu maaf. Kin Yan, mau minta maaf atau tidak? Tiga. Ya. Maaf, aku seharusnya tidak mendorongmu. Tidak kelihatan. Kau terlihat galak seperti... Tentu saja. Bisa kau bicara pada tante. Seperti bicara pada... Ada apa? Kesel. Kamu lari kemana? Kamu benar-benar. Benar-benar. Jempolan. Benar-benar. Jempolan. Yang mulia, Anda memiliki fetis semacam ini? Anda tidak akan berpikir Tanpa baju berkeliling di istana. Panggil seseorang ambilkan baju. Malam itu kenapa kamu pergi? Malu ya? Jangan dekat-dekat. Aku hanya... Tidak. Shen Wanyi, kamu. Pangeran, kamu pasti juga nggak mau. Biar semua orang di istana tahu kamu telanjang. Ya. Sekarang. Berani ancam aku lagi, ya? Qin Huaizo cuma bercanda, bakal panggil orang ambil baju untuk kamu. Kenapa aku menggertak dia? Menibahkan. Kenapa aku lihat dia? Aku mau menggoda? Sekarang kok aku jadi... Kamu berulang kali menggoda aku. Bukankah takut kalau aku memakannya? Ibu, Aku akan memanggil orang. Sekarang racun semakin tidak stabil tampaknya, tidak bisa ditunda lagi. Yang mulia dokter penyembuh racun sudah ditemukan. Cemwani. Kamu pandai menarik yang mulia dan putra mahkota. Aku tidak akan membiarkanmu nyaman begitu saja. Putra mahkota ini telah diracuni. Mohon nyonya tua tenang, saya beri dia minum obat. Kerkinen. putra mahkota hari. Hanya makan kue yang dibawa oleh permaisuri. Mungkinkah Shen Wanyi Berani mencoba membunuh keluarga kerajaan. Tidak meracuni kue tersebut. Jika bukan kamu, siapa yang akan... Nona Jiang,
Kamu menjaga tuan muda dari dekat, apakah tidak ada kecurigaan? Xianing sifatnya terbuka dan jujur. Bagaimana mungkin dia akan melakukan semua siasat ini? Lagi pula, dia sudah menganggap Yanyan sebagai anaknya sendiri, mana mungkin dia mencelakakannya? Yanyan, Kamu sudah bangun. jangan berpura-pura. Kamu meracuni putra mahkota dengan kue bakal. Orang-orang, seret keluar dan pukul sampai mati, lalu buang dari istana. Yanyan bisa bersaksi. Baik. Mari kita tanya Yanyan. Yanyan, katakan pada ibu, apa yang sudah kamu alami belakangan ini? Apakah ada hal yang aneh? Yanyan, memakan kue yang dikirim putri hari ini. Apakah benar? Zaya, Yanyan, kakak perempuanmu selalu baik padamu. Kamu tidak bisa berbohong. Zaya, Zaya. Aku hanya makan kue-kue yang dibawakan ibuku. Tangkap wanita jahat ini. Dalam waktu membakar sebatang dupa, racun tubuh sang pangeran akan hilang sepenuhnya. Yang mulia, sesuatu yang Sang putri meracuni. wanita tua itu ingin memukuli sang putri sampai mati dengan tongkat. Yang mulia, jangan teralihkan. Ini momen krusial untuk Yang mulia, proses detoksifikasi tidak bisa dihentikan sekarang. Jika tidak, Anda akan kehilangan kendali atas racun dan mengalami reaksi balik. Wanita itu sudah meninggal, jadi apa yang perlu saya khawatirkan? Lanjutkan. Tangkap wanita jahat. Dipukuli sampai mati. Bukankah ibumu mengajarkan tidak berbohong? Sudah cukup. Bagaimana anak 6 tahun berbohong? Jangan ancam nenek yang di depanku. Sepertinya bukan dia yang mencelakanku. Nyonya tua, telah ditemukan racun di kue. racun yang sama seperti yang dialami pangeran. Obat raja. Nenek. Jangan pukul lagi, kalau terus dipukul begini. Dia benar-benar bisa mati. Teruskan pukulan. Semua berhenti. Semua berhenti. Pangeran, akhirnya Anda datang. Putri dia, kakak. Anda terluka. Saya bantu kembali. Ya, Huizho, dia mengambil anakmu satu-satunya. Kamu melindunginya. Bisakah kamu menghadapi roh saudaramu di surga? Benar, Pangeran. Tabib mengatakan siapa yang menyakiti cucunya. Mencemarkan nama putri adalah kejahatan serius. Saya akan menyelidiki. Jika ditemukan siapa diam-diam melakukan itu, saya pasti tidak akan membiarkannya. Berhenti, jika pangeran terlalu sayang, biarkan saya yang urus. Seseorang datang. Shen Wanyi berencana membunuh pewaris pangeran. Tangkap dia. Ngapain kalian berdiri di sana? Siapa yang berani menghentikanku? Tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Anak yang tidak berbakti, anak yang tidak berbakti, anak yang jahat. Cemwani. Cara apa yang kau gunakan hingga pangeran begitu melindungimu? oh tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Ketika menggodaku hari lalu, Kamu tidak terlihat malu. Tentang hari ini. Terima kasih ya. kamu adalah satu-satunya permaisuri raja ini. Kalau bukan aku yang melindungimu, siapa lagi? Shen Wanyi. Iya, Nanti, raja ini akan jadi pendukungmu. dia sedang menyatakan cinta padaku. Kamu. Batuk-batuk. Kamu mau kemana?
Qin Huaizo ganteng dan badannya bagus. Shen Wanyi. Apa kamu mau bercinta di siang hari dengan saya? Tuan. Jika ada bunga yang bisa Sejarala Petik. Sepertinya nyonya. Lebih liar dari yang saya pikirkan. sial. Kenapa mau kabur? Jangan-jangan kamu. Tidak, tidak mungkin. Aku masih ada urusan, kamu istirahat. Kamu mau kemana? Hei, kecil. Apa yang terjadi ini? Yang Mulia, saat Anda memaksa mengalirkan energi untuk mengatasi racun, sekarang racun menyebar ke seluruh aliran energi tubuh. Racun sangat tidak stabil. Sebelumnya, beraksi setiap 7 jam. Sekarang bisa terjadi kapan saja. Bagaimana? Yang Mulia akan dalam. Kita harus mencoba mengeluarkan racun itu lagi. Tapi butuh waktu. Temukan cara untuk mengeluarkan racun. Selain itu, pastikan tidak ada yang tahu tentang racun ini. Tapi lusa adalah ulang tahun ibu tua. Dengan Keaton and the Bagaini. Sekarang akan melakukan terapi tusuk jarum, menekan racun pada Yang Mulia. Dalam 2 hari, Yang Mulia tidak mengalami serangan racun. Namun, cara ini hanya bisa dilakukan sekali. Ja. Nona, ya, Dengar, pesta ulang tahun Nyonya besar mengundang kelompok teater terbaik di kota. sama saja seperti biasanya lebih baik berjemur di rumah, lebih santai. Home sudah berhari-hari tidak melihat anak nakal itu. Keluarga kaya bersama Nona Jiang sudah datang. Pasti bikin muak betul-betul sial. Tidak tahu bagaimana pangeran bisa memilih perempuan jahat seperti itu sebagai permaisuri. Betul. Menurutku Nona Jiang mahir dalam segala hal, cocok sekali dengan pangeran, berteman sejak kecil. Wah, datangnya nggak beres nih. Jangan bilang begitu. Aku kenal pangeran sejak kecil. Kami seperti saudara, aku tidak cocok dengan pangeran. Kamu benar-benar nggak tahu malu, bicara omong kosong tanpa merah muka. Ya, kamu nggak cocok. Jago sadar diri, baguslah. Sok keren, aku dengar pangeran gak suka sama kamu. Nggak bisa baca huruf, perempuan gila. Cepat atau lambat bakal diceraikan oleh pangeran. Cemoni. APA, Ngapain? Bukankah kamu bilang aku galak? Lain kali, kalau aku dengar kamu ngomongin belakang, aku bakal bikin kamu nggak kenal orang. Kakak permaisuri, minta maaf saja. Semua wanita terhormat dari ibu kota hadir. Kamu nggak tahu sopan, malu pangeran. Kalau pangeran tahu, pasti marah. Xianning, Xianyu, jangan omongin dia. Kalau pangeran datang, aku bakal bilang jelas. Seperti apa permaisuri di belakang layar. Hei kamu. Coba bilang, permaisuriku itu sebenarnya gimana sih? Coba bilang, permaisuriku itu sebenarnya gimana sih? Pangeran, untung Anda datang. Permaisuri Anda nggak tahu sopan santun. Dia berani memukul orang di depan umum. Cerol. Jangan bicara. Pangeran, jangan marah pada putri. Dia tidak sengaja. Teh hijau ada, bunga teratai mekar di mana-mana. Siapa bilang aku marah pada putri? Shen Wanyi memukul putri keluarga Shen, berani sekali dia, pangeran. Dia milikku, keberaniannya aku berikan. Kenapa? Apa masalahnya? Dia membela aku. Mulia Begini. Qin Huaizo cukup menyenangkan untuk Tuan, biarkan putri meminta maaf. Kalau kejadian ini tersebar, reputasi putri bisa terpengaruh. Yang dipukul oleh putri. Memang pantas untuk dipukul. Jika ada yang menyebarkannya, saya pasti tidak akan membiarkannya. Hari ini, saya berterima kasih kepada semua karena datang ke istana merayakan ulang tahun saya. Semoga ibu beruntung seperti Laut Timur. Umur panjang seperti Gunung Selatan. Ibu tua mengatakan sekarang musim menikmati bunga. Pada perayaan, sebelum pesta dimulai, bersenang-senang membuat puisi tentang bunga. Biar orang bersenang-senang. Apa yang Xianning katakan benar? Saya juga telah mempersiapkan hadiah berharga dari Tian Xianglou berupa replika bunga prem sebagai tanda kebahagiaan. Baik, selamat untuk Nyonya tua. Shen Wanyi, apa yang kamu lakukan di sini?
Saya datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Tidak perlu, segera pergi. Nenek, jangan bersikap begitu padanya. Sebenarnya dia. Yan. Marie Makan. Putri, Nyonya tua berkata tema perjamuan hari ini adalah menulis puisi. Aku ingat permaisuri bodoh di Kyoto. Sepertinya tidak. Dia permaisuriku. Dia pergi kemana mau. Akhir-akhir ini Qin Huaizo Benar-benar berubah. Pangeran, Xianning khawatir permaisuri tidak bisa membuat puisi dan kehilangan muka. membuat puisi, aku bisa. Permaisuri, sebelumnya Anda tidak mengenali tulisan putra kecil, sekarang bisa membuat puisi. Hari ini banyak orang di sini. Jangan memalukan wajah pangeran. Iya, benar. Lihat diri sendiri dulu, kamu hebat, ayo bukti. Kamu hebat. Ayo bukti. Apa? Takut ya? Menolak dengan sopan, tapi jangan marah ya, kalau kalah. Dengan aku, kamu tak perlu tanding dengan mereka. Tenang saja, aku pasti gak akan kalah. Gak bisa bikin puisi, bisa nyontek kan? Saya juga menjalani 9 tahun pendidikan wajib dan menghafal 300 puisi Tang. Di bawah pohon rindu, bicara tentang kerinduan. Merindu kekasih membenci kekasih. Kekasih tidak tahu. Di atas pohon ada buah rindunya. Tapi saat kekasih pergi, ingatkah kekasih lain? Berlebihan. Bagus. Karya sastra yang luar biasa. Menciptakan puisi dalam 7 langkah, kata-kata teratur, perasaan dalam puisi sangat kuat. Nama berbakat Xianning memang pantas. Nyonya, giliran Anda. Membuat puisi dalam 7 langkah mudah. Aku perlihatkan kalian apa itu membuat puisi dalam setiap langkah. Benar-benar sombong. Bagaimana mungkin? Shen Wanyi, jangan curi perhatian, cemarkan nama Pangeran Qin, segera turun. Ibu tenang saja, ada aku di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengatakan sesuatu buruk tentang Nyonya. Pergi dan bersenang-senanglah. HM. Angin utara berhembus kencang, rumput putih tertekuk. Musim dingin datang lebih awal, salju pun turun. Benar. Puisi bagus. Seolah tiba-tiba angin musim semi datang. Ribuan pohon berbunga seperti bunga pir. Perasaan perpisahan, matahari terbenam. Pergi menuju timur sambil ketika sampai di ujung dunia, kelopak jatuh bukan sesuatu yang tak menjadi tanah untuk menyuburkan, lebih melindungi bunga. Bagus. Bagus, Puisi yang bagus. karya yang bagus. Puisi bagus. Menjadi tanah menyuburkan melindungi bunga. Mewah tapi tidak norak. Anggun dan luar biasa. Bagus, dibandingkan. Puisi yang terlalu dibuat-buat. Lebih baik 100 kali lipat. Puisi ini. Lebih baik dari yang dibuat oleh guruku. Bagaimana? Masih mau bandingkan? Bagaimana? Mau lanjut? Karena tidak ada yang bisa menandingi permaisuri. Jadi hadiah ini milik permaisuri. Berapa nilainya ya? Baiklah. Hari sudah malam. Mari kita mulai pestanya. Silakan semua. Kerjaannya luar biasa. Biasanya kurang perhatian padamu. Cuma sebuah tusuk konde saja, sampai jadi seperti ini. Kamu tidak mengerti. Ini bukan tusuk konde biasa. Ini jaminan hidup di masa depan. Nanti, Ketika kita berpisah. jaminan hidupku di masa depan. Aku dan kamu akan berpisah. Aku masih harus menjalani. Apa kau ingin berpisah denganku? Celaka, aku membocorkan akhir cerita asli. Tuan, aku tidak ingin berpisah denganmu. Rasaku padamu. Bumi dan langit dapat menjadi saksi. Tapi aku tahu,
Pangeran, tidak menyukaiku, aku harus memberikan tempat untuk orang yang kau cintai. Aku harus bersiap-siap. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Hari itu, Kalau tahu salah, kenapa tidak segera minta maaf? Kurasa aku terlalu memanjakanmu sehari-hari. Sudahlah, Tuan Asli memperlakukannya dengan kejam. Dia berbohong, bisa dimaklumi. Aku tahu. Hari kamu tidak sengaja. benarkah? Kamu tidak marah padaku lagi. Tidak marah, sudah lewat. Ayo, ke kebunku. Biking membuatkan kue kesukaanmu. Ya. Ibu, kamu baik sekali pada Yanyan. Ibu, kamu sangat baik pada Yanyan. Kamu memanggilku. Ibu. Kau adalah ibunya Yanyan. Maaf. Aku salah. Ibu, aku seharusnya tidak berbohong. Semuanya salahku. Kamu jadi dipukul. Pasti sakit sekali, kan? Tidak sakit lagi, benar-benar sudah berlalu. Ibu Ratu. Nanti Yan pasti akan patuh padamu. Hari ulang tahunmu hampir tiba, Yan akan merayakan bersamamu. Ulang tahun. Ternyata ulang tahun sudah tiba. Dalam buku asli, tokoh utama sudah meninggal. Apakah saya sudah mengubah alur cerita? Baiklah, perayaan ulang tahun ibu kita dan Yan. Iya. Iya. Ulang tahun Shenyi akan tiba. Iya. Ngomong-ngomong, tidak tahu kemana si kecil pergi. Si kecil senang makan kue kecil buatan saya. Tuan. Apakah ada anak lain di rumah ini? Gak tahu. Kenapa dia aneh? Gak tahu. Kenapa dia aneh? Tuan Besar, besok hari ulang tahun Permaisuri. Barang berharga sudah siap sesuai perintah. HMPH. Hari itu dia ambil jepit rambut, senangnya. Aku memperlakukan dia dengan buruk. Memalukan bagi keluarga kerajaan Qin kita. Xiu Tuan. Kirim ke Permaisuri besok pagi tidak perlu. Aku yang akan mengirim sendiri. Aku sudah janji padanya. Ulang tahunnya, aku akan menemani. Saat melihat aku memberikan harta ini padanya. Entah seberapa terharunya dia. Kamu bilang apa? Pangeran ingin merayakan ulang tahun dan siapkan kotak harta. Iya. Apa yang membuat Shen Wanyi layak? Pangeran hanya milikku. Jangan coba-coba ambil dariku. Jiang kakak. Jiang kakak. Yanyan, kamu datang. Kakak tidak menakutimu, kan? Kakak sedih tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Membiarkan dibuli oleh wanita itu. Tapi dia tidak membuli aku kok. Yanyan, jangan biarkan tertipu. Kamu bukan anak kandung. Kalau dia punya anak, kamu pasti diusir dari istana. Tetapi dia sangat baik padaku. Dia baik padamu untuk menyenangkan raja. Hanya kakak yang benar-benar tulus padamu. Cemwani. Aku masih punya kartu truf, pangeran. Pangeran tidak menyukaimu. Kau tidak bisa bertahan di posisi permaisuri. Ayo kakak ajak bermain layangan. Aku memang hebat. Tidak menyangka Masih makan kue ulang tahun. menarik sekali. Hei, Putri, ini. bisa dimakan? Tentu saja bisa makanan ini tidak ditemukan di restoran luar. Saat Qin Huaizhou datang, pasti akan terkesan olehku. Begitu memukau dengan bakat luar biasa. Nggak tahu, dia suka manis ya? Permaisuri Bersmangat. Merayakan ulang tahun, bikin semua orang sibuk. Permaisuri Bersmangat. Merayakan ulang tahun, bikin semua orang sibuk. Kenapa ngomong nggak enak? Kalau mereka nggak bantu. Kamu main drama di sini. Permaisuri, sekarang sudah jam berapa? Pangeran belum datang. Kelihatannya hari ulang, pangeran tidak akan merayakannya. Oh, apakah benar? Dia memang tidak akan datang. Lihat mulutku bilang sesuatu bikin permaisuri tidak senang.
Pangeran sudah berjanji, kalau datang, pasti datang. Kamu memang keras kepala. Pembantu sudah bilang, pangeran tidak ada di kediaman hari ini. Bagaimana bisa Mau menemani ulang tahunku. Lagi-lagi menipuku. Tangerine. Dokter bilang racun di tubuh Anda perlu istirahat di kamar. Hari ini ulang tahun Permaisuri. Sebelum berubah bentuk, antar hadiah. Berikan kado kesan. Kamu perlu pergi sendiri. Kirimkan ke Putri. Tidak. Aku akan mengantarkannya sendiri. Tin Huaizhou? Kamu hanyalah pembohong besar. Petri, Pangeran tidak akan datang. kamu sebaiknya tidak menunggu lagi. Tunggu, hari sudah hampir gelap. Siapa bilang aku menunggu? Biking, suruh dapur sajikan hip. Putri, bagaimana kalau kita tunggu? Ah, tunggu apalah, potong kue. Ingin jengkang lihat lagi. Kakak Jiang ajak ke jalan beli makanan enak. Datang, makan kue sebelum pergi. Ini nggak bisa ditemukan di restoran lain. Pangeran pernah coba makanan enak. Mana bakal tertarik sama kuemu ini? Jiang Xianing, Kamu nggak waras deh. Siapa tahu kamu bakal racun pangeran kayak waktu itu. Siapa tahu kamu bakal racun pangeran kayak waktu itu. Hari ini ulang tahun Ibu Janda Permaisuri. Yanyan ingin tinggal dan merayakan bersama. Yayan, apa yang kamu bicarakan? Dia wanita jahat yang ingin mencelakakanmu. Jiang Xianing, siapa yang meracuni terakhir kali? Kamu ada petunjuk? Aku terakhir kali lihat kamu yang menaruh sesuatu di kue Yanyan. Kak Jiang. Yanyan suka padamu. Juga suka pada Ibu Putri. Jangan bertengkar lagi dengannya, bisa kan? Timwani. Tunggu saja. Sampai jumpa. Ayo makan kue, Haum. Qin Huaizhou, si pembohong besar. Berani membatalkan janji denganku. Seolah-olah aku butuh kamu. Pria banyak di luar sana, lebih baik bermain dengan mode. Besok, aku akan pergi ke gedung terbesar di kota untuk bertemu pria tampan. Dia datang. Ini adalah. Dewa kekayaan turun ke bumi. Kecil sekali. Apa ini? Mencuri dari kas negara. Semua ini milikku. Tidak menyangka. Kamu ternyata anak orang kaya. Akan bercerai dengan Qin Huaizhou. Ayahmu dia. Nikah atau tidak? Timwani. Berani sekali kamu. Masih kecil ngapain cemberut, nggak lucu lagi. Ayo. Tidur yuk. Ayo. Kecil. Kecil. Kecil, mau kemana kamu malam-malam begini? Kecil, pelan-pelan. Aneh. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Hantu. Hantu. Shen Wanyi. Pangeran. Kenapa kamu di sini tengah malam begini berlagak aneh? Kenapa kamu tak pakai baju? Aku. Baju dicuri. Barusan saat mandi. Mandi. Kamu mandi di tong besar depan rumah. Kamu aneh ya? Shen Wanyi. Suara apa di sana? Oh, kalian pangeran. Hang. Huizo, kamu melecehkan wanita. Lepaskan aku. Kamu permaisuri Apa salahnya aku memeluk sebentar? Berani sekali. Pangeran ini ingin mengatur saya, ya?
Wah, entah siapa itu, malam-malam tanpa pakaian berkeliling di halaman. Yang tidak tahu mungkin mengira pangeran baru dari rumah gadis, ya? Shen Wanyi, Hei. Kenapa berteriak? Aku tidak tuli. Sekarang melihatmu saja jadi jengkel. Kamu tidak pergi. aku pergi. Qin Huaizo, sakit ya? Apa-apaan marah pada raja ini? Aku marah. Tidak tahu siapa bilang akan menemani hari ulang. Orangnya tidak ada. Membuatku bahan tertawaan semua orang. Qin Huaizo, bicara seperti kentut, hanya suara. Itu karena aku. Itu karena apa? Saya bilang, Pak, kamu tidak suka padak. Beri aku surat cerai. Kita berpisah secara damai. Setiap orang bahagia. Pergi jalan sendiri. Lewat jembatanku sendiri. Baiklah Shen Wanyi, kamu ingin berpisah dengan aku, ya? Betul, sangat ingin, sangat berharap. Aku berharap tidak melihat wajahmu lagi. Baiklah Shen Wanyi, kamu ingin berpisah dengan aku, ya? Betul, sangat ingin, berharap tidak melihat wajahmu lagi. Aku tidak ingin tinggal di tempatmu lagi. Kodok 3 kaki sulit ditemukan. Pria 2 kaki ada di mana-mana. Aku tidak peduli pada dirimu. Kenapa saya merasa marah tentang perceraian? Apakah saya benar-benar jatuh cinta padanya? Tamu datang, mari masuk. Mari Mazu, mari, silakan masuk, Nona. Nona, silakan masuk. Di sini ada pria tampan. Ya, ya. Kami punya segala jenis. Untuk sang putri raja, cari yang terbaik. Itu permaisuri. Ayo, ayo. Pilih model pria. Qin Huaizo, kamu tak menemani lelaki tampan. Siapa peduli padamu? Ayo pergi. Kakak. Silakan masuk. Ayo. Kakak. Silakan masuk. Cepat isi gelasnya. Kakak, minumannya datang. Minum di toko kami. Anggur bunga persik Anda. Ini anggur terbaik kami, kakak suapi. Ngomong-ngomong, ada juga ikan asam manis dari danau barat kami. Pelan-pelan. Shimoni. Ini anak siapa? Anak ini. Memang cukup imut. Jokin Tangon Koterkam. Mau apa kamu, bocah? Kecil. Kamu kemana semalam? Sekejap hilang. Anak ini kenal sang putri? Jangan dekat-dekat dengannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bukan, kecil. Tempat ini bukan untukmu. Akan cari orang mengantarmu kembali. Seseorang datang. Aku tidak mau pergi dengan mereka. Seseorang datang. Aku tidak mau pergi dengan mereka. Aku sekarang masih anak kecil. Bawa dia pergi dulu. Manja sedikit juga nggak masalah. Aku nggak pergi. Anak ini, kenapa nggak peka sama sekali? Kalau kamu nggak temani aku bakal nangis. Oke, ayo. Aku ikut kamu pulang. Baiklah. Kamu baik-baik saja, Wang? Bukankah kamu dekat dengan Qin Huaizo? Kamu datang untuk apa? Saya... Tiu. Pangeran khawatir pada Anda, jadi saya mencarimu. Dia tidak punya niat baik. Mengirim orang untuk mengawasi saya. Pria yang iri hati. Benar-benar sial. Dia tidak punya niat baik. Suruh orang memata-matai aku. Pria yang cemburuan. Sial banget.
Sepertinya aku menjadi suka padanya. Kenapa jadi nggak enak gini sih? Kenapa kamu di sini? Atau kamu pikir, di sini harusnya pria-pria yang kamu cari semalam. Siapa suruh kamu? Aku cari orang lain buat kasih nilai M. Kenapa? Shen Wanyi. Aneh. Si kecil jelas tidur sama aku, kok nggak ada. Shen Wanyi, kamu mau kemana? Cuma gak mau ketemu Apa urusanmu? Qin Huaizhou. Aku salah. Qin Huaizhou minta maaf. Tidak merayakan ulang tahunmu. Itu salahku, wajar kamu marah. Aku berjanji padamu. Aku akan memberi ulang tahun yang menyenangkan, jangan marah lagi ya. Itu baru cukup. Akhir-akhir ini pangeran perhatian ke wanita itu, bahkan anak mereka juga terpengaruh. Nona, Sekarang situasinya. kamu mau rebut posisi permaisuri. Khawatirnya. Dia cuma belum layak untuk bersaing denganku. Posisi permaisuri ini hanya milikku. Karena Shen Wanyi tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Yanyan. Aneh. Yanyan kirim orang untuk ajak makan. Mana orangnya? Bos, hei. Baiklah. Sajikan makanan dan minuman terbaik untuk saya. Tunggu sebentar. Hang. Datang tamu, datang tamu. Dan anggur yang baik ini. Terima kasih. Jean Gambu Akako, Kalotidak Kena akibatnya. Baik. Ayo pergi. Pangeran, Anda membeli barang bagus, barang-barang itu tidak akan muat di kamar nyonya. kalau begitu, buat satu gudang baru di istana untuk menyimpan barang-barang nyonya. Pangeran, lihat itu. Hakabarik Ningxia, Xiao Tao. Dia tampak mencurigakan, seperti sedang mencuri sesuatu. Tutup mulutmu rapat. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja. Kali ini aku sudah beli obat yang kuat. Bahkan wanita paling suci pun jadi liar karena obatku ini. Permaisuri sudah kena. Mungkin sekarang sudah bersama orang yang kuatur. Buruk, dia dalam bahaya. Gadis ini kupercayakan pada kali. Baik. Cewek ini benar-benar cantik ya. Kita untung besar dengan barang ini. Dengar-dengar, putri ini masih perawan. Obat kuat ini sangat manjur. Gak tahu nanti. Dia tahan nggak ya? Kamu duluan. Aku jagain di pintu, cepat. Cepat pergi. Hei cantik. Kakak datang. Bajingan. Changfeng. Bawa mereka pergi dan awasi. Wan Wan. Istirahatlah dengan baik. Aku akan mencari dokter. Aku merasa panas sekali. Aku panas. Shen Wanyi. Tenanglah. Lihat baik-baik. Siapa aku?
Qin Huaizhou. Qin Huaizhou. Shen Wanyi. Ini kesalahanmu sendiri. Sudah selesai belum? Nona, tenang, sekarang si Shen Wanyi. Bersenang-senang dengan dua pria besar. Dia seharusnya berterima kasih padaku, menemukan pasangan yang tepat untuknya. Kita harus beritahu kabar ini pada Nyonya Besar. Begitulah kejadiannya. Aku dengar permaisuri masih di kamar hotel, belum keluar. Periksa dia. Jika San Wanyi tertangkap basah oleh Nyonya Besar, gelar permaisuri jadi milikku. Konyol. Sungguh konyol. Gawat, kenapa berubah wujud sekarang? Hancurkan pintu ya untukku. Ibu, San Wanyi, kau benar-benar tak tahu malu. Kakak, tenggelam dalam pelukan manis. Ya tidak tahu membangkak ketika wanita. Ada apa dengan saya? Pengganjang. Seret makhluk tak tahu malu kembali ke istana pangeran. Anak perempuan. Betapa tepat. Pada saat ini, saya menjadi seorang anak. Shen Wanyi. Sebagai putri, perilakumu tidak pantas. Beraninya kau berhubungan seksual dengan pria lain? Aku tidak. Pikir mataku buta, baru saja melihatnya. Masih menyangkal? Tampaknya. Aku telah terjebak. Pangeran, jangan. Dengan kondisi kamu sekarang, pergi juga tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah berubah kembali. Jika aku bisa berubah kembali, aku tidak akan cemas di sini. Hari ini pelayan Yan mengajak pergi ke restoran makan. Aku pergi sendiri. Setelah minum teh, aku merasa tidak enak badan. Aku kembali ke kamar penginapan untuk istirahat. Pelayan Yan mengundang makan di penginapan, aku pergi sendiri. Setelah minum teh, merasa tubuhku tidak enak. Aku kembali ke penginapan. Kakak, kami melihatmu mengenakan pakaian tidak rapi di dalam kamar, baru saja melakukan hal itu. Sekarang, akuilah kesalahanmu. Apa kesalahanku? Aku tak pernah mengajak Ibu Wang Fei untuk makan bersama. Hari ini kakak Jiang mencari alasan membawa pergi pelayanku. Apakah dia yang melakukannya? Nyonya tua, catatan dokter keluarga. Sekarang Wang Fei Belum melakukan hubungan. Jika Wang Fei bersikeras, biarkan Deong memeriksa kesession pasti tahu. Tidak menuduh putri raja tanpa Baik. Sudah keras kepala seperti mulut bebek mat, Versailles. Tuan Kara berlari and berbahaya. Tidak berubah kembali. kalau sebagai. Dia mungkin tidak bisa menjelaskan. Cara ini bisa membahayakan nyawa Anda. Jangan terburu-buru. Saya sudah menyuruh orang untuk menangkap pemilik rumah makan itu. Nanti juga akan terungkap kebenarannya. Putri Raja juga akan selamat. Nyonya tua, saya sudah memeriksa tubuh permaisuri. Permaisuri, bukan perawan lagi. Saya memeriksa tubuh permaisuri. Permaisuri, bukan perawan lagi. Shen Wanyi. Tenanglah sedikit. Bukan mimpi Qin Huaizhou. Pegan Jia akan menggantikan leluhur kita untuk memberi pelajaran pada wanita tidak setia ini. Nenek. Kumohon, Yangan Sakiti Ibu Selir Kerayan. Yayan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengizinkan kalian mengganggunya. Yan. Apa yang kalian tunggu? Cepat bawa pangeran pergi. Yan. Lepaskan. Yan lepaskan Yan lepaskan aku Yan. Yan. Nenek, ibu pasti difitnah. Kumohon jangan seperti ini kepada ibu. Yan nanti pasti belajar baik-baik tidak bolos lagi. Apapun yang kalian katakan akan aku ikuti. Yan. Sungguh hebat kamu, permais, bisa buat pangeran membelamu. Cepat bawa pangeran pergi. Apa kalian semua Yan. Ibu.
Yan, lepaskan aku. Yan, lepaskan aku. Lepaskan aku, Yan. Hari ini, kalian cepat memutuskan hukuman, tidak takutkah kalau pangeran marah? Kau berhubungan dengan pria lain, perilakumu buruk. Jika pangeran tahu, dia tidak akan memaafkan. Bagaimana jika aku bilang, hari ini orang bersamaku adalah pangeran? Apa yang omong kosong, Shen Wanyi? Saya wanita pangeran, di kamar pribadi restoran bersamanya. Itu adalah kemesraan suami istri, bagaimana bisa dibilang tidak bermoral? Jika benar pangeran, kenapa tidak di sini, putri, jangan berdalih. Panggil pangeran untuk membuktikannya. Kau hanya mengada-ada di sini. Orang-orang, siapkan hukuman. Menyiksa mendapatkan pengakuan, ini aturan di istana pangeran. Cukup, kata-kata manis. Ayo lakukan. Biarkan aku pergi. Putri, jari-jarimu terhubung ke hatimu. Menyiksanya akan menyebabkan rasa sakit. Anda dengan patuh mengakui, wanita tua mungkin akan memberi Apa yang salah? Di ambang kematian. Masih berani keras kepala. harus melihatnya hari ini. Seberapa keras tulang Anda? Apakah Anda mengakui tidak mau kenal? Casey Tenaga. Tangerine. Pemilik restoran. Kenapa belum datang? Ani. Harusnya. Sebentar lagi. Kasih kekuatan. Tidak tahan lagi. Tuan. Menggunakan tenaga paksa untuk menekan racun ini, sangat berbahaya sekali. Berikan semua kekuatanmu. Ingin tahu apakah akhirnya mengaku? Apakah aku akan segera mati? Hentikan untukku. Hentikan untukku. Qin Huaizo. Kamu datang. Jangan takut. Selama aku di sini, tidak akan ada yang berani melukaimu lagi. Yang mulia, kedatangan Anda tepat waktu. Dia berani berhubungan dengan pria luar di Istana Qin. Pernah terjadi hal memalukan seperti ini? Hukum dia depan leluhur jadi peringatan. Sebagai kanto bagi. Benar, yang mulia. Apa yang dilakukan permaisuri memelukan? Tidak menghormati Anda. Hari ini, yang bersama putri di restoran bukan orang lain. Tepatnya adalah Raja. Kenapa? Ada yang punya pendapat. Qin Huaizo. Kamu terluka. Jangan bicara. Keadilan ini. Raja ini akan menuntutkannya untukmu. Mana mungkin? Mana mungkin? Bukan aku. Apa kamu yang mengatur dua pria itu? Yang mulia, maksudmu? Aku tidak tahu. Yang mulia, orangnya dibawa. Katakan, ada apa? Jika ada sedikit kebohongan, aku akan menghukummu. Dia yang memberi uang padaku, memintaku mencari orang untuk mencemarkan nama baik permaisuri. Dia yang memberi uang padaku. Biarkan aku cari orang untuk menghancurkan reputasi ratu. Berani sekali kamu, berbuat begini tanpa sepengetahuanku. Nona, kesalahan saya, hanya tidak suka. Ratu memfitnahmu. Makanya saya berani Melakukan hal ini. Kamu terlalu gegabah, Xiao Tao. Perbuatan Ki Jemaini membahayakan nyawa sang ratu. Bagaimana kamu bisa lakukan itu? Tuan, itu kesalahan saya, tidak terkait dengan Nona. Jangan salahkan dia. Nyonya, Ninger bersalah. Tidak bisa mengurus pelayan dengan terjadi kesalahpahaman hari ini. Semua salah Ninger. Pelayan semuanya bodoh. Tak perlu menyalahkan diri sendiri. Sudah, semua sudah selesai. Seseorang datang. Bawa mereka pergi, pukul semuanya. Nona, maafkan kami, tolong kami, Nona. Pandren, salahku, biarkan pelayan melakukan hal ini. Melukai permaisuri. Jika setiap kali tidak menjaga pelayan dengan baik. Apakah permaisuri harus selalu dipermalukan seperti ini? Aku, nanti akan. Tanpa izin saya. Nona Jiang tidak punya hak untuk masuk istana. Harap berhati-hati. Cemwani. Kenapa? Kenapa setiap kali kamu selalu beruntung? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Cemwani. Kenapa? Kenapa setiap kali kamu selalu beruntung? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Maaf. Ini semua salahku, kamu jadi harus menanggung penderitaan seperti ini. Jangan pergi. Aku nggak pergi. Aku cuma ambilkan air untukmu. Panas sekali. Pangeran, tabib sudah datang.
Badannya tinggi, cepat periksa. Baik. Pangeran menekan racun melalui tenaga dalam. Walaupun khawatir tentang putri, harus menjaga kesehatan. Lebih baik Anda istirahat, biar aku yang jaga, aku baik-baik saja. Bagaimana keadaannya? Putri terkena cedera. Tidak membahayakan nyawanya. Setelah beberapa kali dipukul, luka belum sembuh dan ditambah luka baru, makanya demam tinggi mendadak muncul. Hari-hari ini, perlu minum obat baik-baik. Beristirahat dan sembuh dalam waktu singkat. Gunakan obat terbaik dan termahal. Tidak boleh ada kesalahan. Baik. Chang Feng, bawa dokter ambil obat. Ya. Karena aku mengendalikan nyawa keluarga Xiao Tao dan membuatnya mengaku kesalahan, masalah besar terhindar. Sekarang pangeran mungkin tidak menyukai aku. Aku tidak bisa membiarkan pangeran tertarik pada Shen Wanyi. Adik tiri Shen Wanyi. Putri selir keluarga Shen. Nama saya Shen Rongrong. Salam, Nona Zhang. Akhirnya terasa lega. Hanya dipukul sekali. Haruskah? Seminggu tidak boleh turun. Tuan Putri, pangeran juga cemas dengan kesehatan Anda. Gimana? Udah mendingan? Aku baik aja. Sang pangeran Memberi hadiah ulang tahun. 1000 emas batang, 100 porselen Cina dan 12 giok rui dari Hetian. Kain sutra es dari Sichuan dan 10 mutiara malam dari Laut Timur. Wah, kamu bener-bener perhatian ya. Aku udah lewat ulang tahunku. Kamu kasih banyak hadiah. Hahaha oh. Cepat-cepat, ayo. Cepat kumpulkan buat saya. Dada. Dada. Ulang tahun lewat, hadiahnya belum. Ah. Terakhir kali batal, salahku. Wan, maafkan saya. Jangan marah lagi. Berisik sekali. Kita sudah punya hubungan suami istri. Mulai sekarang. Satu-satunya istri raja. Sepertinya aku mulai suka Qin Huaizo. Dalam cerita aslinya, aku bukan tokoh utama. Jika nanti. Wan. Wan. Hari ini cuacanya bagus banget. Mau pergi lihat bunga? Iya. Kenapa berpikir terlalu banyak? Mungkin tokoh utama dari buku ini takkan muncul. Berpikir terlalu banyak? Mungkin tokoh utama dari buku ini takkan muncul. Putri Ibunda. Yan bilang ingin makan kue buatanmu. Sudah kubilang padanya beberapa kali, ibu masih sakit. Tidak apa-apa. Ikut pulang, akan buatkan kamu lanjutkan saja. Aku juga ingin makan. Qin Huaizo, tidak malukah kamu? Kamu mengusirku pergi. Bisa aku usir? Kamu adalah permaisuriku. Jadi bersamamu adalah hal yang wajar. Aduh, malu-malunya. Kakak. Shen Rouro. Tokoh utama dari buku asli benar-benar muncul. Shen Rouro. Tokoh utama dari buku asli benar-benar muncul. Tokoh utama buku dan selir saingan Jiang Xianing. Adik tiriku langsung jatuh cinta dengan Qin Huaizo. Karakter buku mati terlalu cepat, bahkan belum. Karakter ini muncul. Kakak, lama tidak bertemu. Roro sangat merindukanmu. Adikku. Ini pasti kakak ipar. Katanya kakak menikah dengan lelaki baik yang memanjakan dan mencintaimu. Aku sangat iri. Karena pangeran punya wanita cantik, aku tidak akan mengganggu lagi. Wan. Tidak mungkin seorang pria menolak wanita yang mendekatinya. Shen Wanyi. Sejak kecil, aku lebih baik darimu dalam segala hal. Kenapa bisa jadi permaisuri? Aku tidak bisa. Qin Huaizo suka siapa? Mengapa aku marah? Aku juga tidak suka dia. Aku dan dia bercerai.
Kita jalan sendiri-sendiri. Siapa bilang aku mau bercerai denganmu? Bukankah kamu bersama Shenroro? Shen Wanyi, kamu bodoh atau pura-pura bodoh? Aku tak menyadari orang yang kusukai adalah kamu. Kau bilang. Kau suka padaku. Tak suka padamu, tapi selalu mengikutimu. Apa pikir aku benar-benar punya waktu? Namun dalam cerita Qin Huaizo jatuh. hanya Shenroro yang Dia satu-satunya yang disukai Qin Huaizo. Tetapi, kamu suka sekali dengan Shenroro. Tampil menyolok. Seperti burung merak yang pamer bulu. Yang paling tidak kusukai adalah gadis-gadis biasa. Lebih cantik, tubuhnya bagus. Shen Wanyi, apakah kamu cemburu? Aku tidak. Masih bilang tidak. Harus dihukum. Wawa, di hatiku. Hanya ada dirimu. Tidak ada yang lain, dan tidak akan ada. Jadi, kamu. Di hatimu. Ada aku tidak? HM. Cepat pergi. Kita punya banyak waktu di masa depan. sampah, menggoda pria tidak bisa. Bersaing dengan Shen Wanyi, bermimpi. Nona Zhang. Semuanya karena dia mengawasi pangeran terlalu ketat. Beri aku satu kesempatan lagi, aku pasti bisa membuat pangeran tertarik padaku. Ini Chunfengsan dibeli dari pedagang bara. Jika dihancurkan lagi, kembalilah ke keluarga Shen. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pangeran. Wan. Mengapa kamu? Pangeran. Sendirian kakakku mengurus Anda pasti kerepotan. Roer datang untuk melihat apakah bisa membantu. Keluar. Kalau pangeran tidak butuh, Nairo akan mundur dulu. Tuan, kamu baik-baik saja? Wan. Tuan, kamu baik-baik saja? Wan. Qin Huaizo ini. Bilang sibuk malam ini, dia akan mencariku. Ternyata dia membatalkan janji lagi. Belakangan ini banyak urusan istana. Tuan pasti sedang sibuk membaca dokumen, bukan sengaja. Ah, sudahlah. Hari ini aku akan menjadi istri dan ibu yang baik. Ayo kita bawa camilan malam untuk Tuan Raja. Tuan Raja, Kalo Andalula. Biar saya bantu Anda ke tempat tidur untuk istirahat. Tuan Raja, setelah malam ini, Anda akan sepenuhnya jadi milikku. Tuan Raja, setelah malam ini, Anda akan sepenuhnya jadi milikku. Kenapa kamu mengetuk pintu? Jangan-jangan dia sedang bersama wanita di dalam? Shenroro, kenapa ada di sini? Kakak, sudah larut malam. Tentu melakukan apa yang harus dilakukan. Qin Huaizo, bajingan plin-plan, tidak suka Shenroro.
Kakak, jangan asal masuk. Pangeran sudah tidur. Minggir. Berisik sekali. Berisik sekali. Kenapa ini anak-anak? Pongeron Mana. Shenrouro masih anak-anak. Kamu punya kebiasaan seperti ini Shen Wanyi, jangan langsung memfitnah aku. Shenrouro, kamu aneh sudah cukup, tapi kamu meracuni anak kecil itu. Aku tidak. Bikin cepat panggil tabib. Yang kena obatku adalah pangeran. Bagaimana bisa jadi seorang anak kecil? Kamu baik-baik saja, kecil? Dasar bocah, jelaskan padaku. Mana Tuan? Kak, tolong aku. Wanita itu benar-benar gila. Dia menangkapku dan ingin. Dasar bocah, jelaskan padaku, jangan omong kosong. Itu dia. Dia melepas pakaianku dan ingin. Aku tidak melakukannya. Dia melepas pakaianku dan ingin. Aku tidak melakukannya. Shenrouro, ingin pria, cari di luar. Tega melakukan ini pada Seperti ini kejam sekali. seseorang, bawa dia ke pihak berwenang. Benar. Kenapa kalian berdua di kamar Qin Huaizo? Aku waktu itu sangat ketakutan. Lupa. Sudahlah. Aku lihat kamu ketakutan. Tidak tahu kemana lagi Qin Huaizo pergi. Begitu, kakak antar kamu ke kamar, oke? Ayo. Si Shenrouro bodoh, membuat anak kecil jadi sasaran ramuan. Sungguh tidak berguna. Nona. Barusan Anda suruh orang panggil pangeran muda. Pangeran muda nggak mau datang, pergi ke putri. Kayaknya makan hotpot. Timwani. Pangeran muda nggak mau datang, pergi ke putri. Kayaknya makan hotpot. Timwani. Baik. Kelihatannya, hanya gunakan langkah terakhir. Kali ini, aku akan membuat Shen Wanyi mati tanpa ragu. Kalian bermain yang baik, jangan lari, harus patuh. Ayo pergi. Si brengsek Qin Huaizo. Entah kemana dia pergi lagi. Pergi. Selesaikan urusan dengan rapi. Baik. Lihat ini. Tuan muda mau lihat layang-layang? Bos Ai, berapa harganya? Ini 5 zen. Yang ini? Ini Suka tidak? Ada 2 anak. Ikat yang mana? Tidak tahu. Bawa semua. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Putri. Sudah ada kabar dari Baru saja ada yang mengirimkan catatan ini. jika ingin Qin Yanyan selamat. Datang seorang diri ke selatan kota. Putri tidak bisa pergi sendirian. Terlalu berbahaya. Biking, pergi cari Chang Feng, segera beritahu pangeran. Tapi. Gidu, jangan ragu-ragu, nyawa orang dalam bahaya. Dua kelinci kecil ingin melarikan diri, aku hanya makan siang sebentar. Kamu tidak ingin hidup lagi. Bukan begitu, Kamu tahun anjing, kan? Baiklah. Berani. Aku suruh tangkap putra mahkota kecil. Kenapa tangkap anak liar ini? Bukan, kedua anak itu ada di samping Shen Wanyi. Kami bingung membedakannya. Sudahlah, kebetulan. Shen Wanyi juga sayang anak ini.
Kebetulan ada satu kartu. Kakak Jiang. Kenapa kamu di sini? Kakak Jiang. Kamu ingat aku kakak Jiangmu. Saat kamu mesra dengan ibumu, kamu tidak ingat aku. Apa yang kamu mau lakukan? Tentu saja mengirim kamu dan ibumu ke surga bersama-sama. Akan bilang istri pangeran bawa putra keluar, putra jatuh ke air dan meninggal. Takut disalahkan, dia lari. Posisi istri pangeran ini hanya untukku. Rupanya. Kamu wanita jahat. Kamu tidak takut pangeran tahu? Kalian harus selamat untuk bertemu pangeran. Pangeran pergi beberapa hari ini sebelum kembali. Kalian semua harus ke neraka. Lebih baik mulai dari kamu. Berhenti. Berhenti. Shen Wanhui. Untuk anak kecil, jadi sangat cemas. Mimek memelukan. Jiang Xianing, kamu, lepaskan dia. Fitri. Peduli sama anak liar ini. Dia di tanganku, minta tolong bukan begini caranya. Kau berlutut memohon padaku, aku akan lepaskan mereka. Bagaimana? Aku hitung sampai 3, berlutut atau urus jenazah anak kecil ini. 3, 2. Shimoni. Kau tidak. Lihat. Shen Wanhui. Kamu kan biasanya hebat? Ternyata demi anak kecil ini, kamu rela berlutut pada saya. Jiang Xianing. Aku tidak seperti kamu, punya hati nurani. Kamu hanya mengorbankan segalanya untuk tujuan. Megabankin segalanya. Shen Wanyi, bukan kamu yang memaksaku? Jiang Xianing, kamu mau ngapain? Aku ini orang yang baik hati, suka membantu orang. Begini saja. Ditukar dengan nyawa mereka berdua. Tusuk dada sendiri. Aku akan lepaskan mereka. Gimana? Aku akan lepaskan mereka. Gimana? Ibu jangan. Oke. Lebih baik kamu menepati janji. Kalau tidak, tak akan melepaskanmu bahkan setelah mati. Yang Gan. Wan. Si kecil kok bisa memanggilku. Shemwani, kamu memang bodoh. Tapi hari ini, kamu dan mereka. Ku tidak akan melepaskan satupun. Apa yang terjadi? Tuan, Wawan. Mana mungkin? Kenapa diam saja? Ayo bertindak. Hei, makanan sudah siap. cepat ambil makanan. Panggil ayah. Sok pamer, kondisimu begini, hati-hati ku tendang bokongmu. Shen Wanyi. Kalau bukan aku melatih tenaga untuk menyelamatkanmu. Racun dalam tubuh tak bersih sempurna. Sampai jadi seperti ini, sesekali harus berubah bentuk. Jangan mengeluh. Diam dan makanlah. Makan. Diamlah, makan saja. Makan. Yang baik, kita tidur yuk. Shen Wanyi, sudah kubilang, jangan memperlakukan aku seperti anak kecil, oke? Tapi kamu sekarang, Memang kayak anak kecil. aku bahkan bisa memukul, kau bisa apa padaku? Wan. Hang, Siapa tadi yang menepuk pantat raja ini?